Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakultas Dewantari dengan NIM 44452401116. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan metode supervised dalam penginderaan jauh kali ini. Nah, metode supervised ini itu dia adalah metode yang menggunakan data training labels untuk melatih model dalam mengenali objek-objek yang bakal kita buat nanti. Nah, terus dia juga dibantu dengan random forest serta evaluasinya tuh melalui confusion matrix. Nah, metode supervised ini mampu memberikan atau menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat dan detail. Nah, yang pertama-tama yang pertama-tama kita buka GUI-nya dulu. Kemudian kita biasa ke platform kode editor. Nah, nanti tampilannya kayak gini. Kita langsung salin sintaksnya aja. Nah, kalau udah kita pakai Sentinel yang 2. Nah, udah nih. Kalau udah nanti kita ke cari pulau Tunda. Mana? Tunda, where are you? Nah, nih. Cari di sini ke pulau Tunda. Pilih pulau Tunda, terus ke satelit. Yang dimana dia itu memisahkan antara inner dan tanah itu kayak vegetasi tanah. Yang sebenarnya sih nggak perlu kita cari, karena kita nyarinya tuh yang outernya nanti kayak mangrove, seagrass dan sebagainya. Nah, mari kita buat di draw shape-nya. Terus kita tulis di sini inner. Oke, kita klik. Kemudian innernya jadi seperti ini. Kemudian kalau udah kita bikin new layer di outer. Udah jadi kayak gini ini outernya. Kemudian kita tambah lagi new layer, kita tulis Roy. Nah, Roy ini kita pakai, kita blok semuanya. Kemudian kalau udah gini, nah kita cari di bagian sintaksnya itu bagian classification yang keempat. Nah ini, nah ini kita tinggal samakan kalau mencari seagrass, shallow sand, deep sand, mangrove sama deep waternya. Nah, kemudian kita tambah new layer. Misal yang pertama tadi itu seagrass. Kita ganti dia jadi filter collection. Property, ini properti pertama, ini propertinya class. Value pertama. Nah, warnanya misal seagrass. Nih, nah ini kita copy. Nah, bagian ininya kita ganti. Begitupun dengan shallow sand, deep sand, mangrove sama deep water. Kita ganti-ganti dulu aja ya. Bagian seagrass. Namun
begini dia. Nah, setelah secret selesai, kita kemudian ke shallow sand. Nah, shallow sand itu yang pasir-pasir deket dengan daratan dan gak terlalu dalam gitu loh. Seperti ini. Kita di secret kita mati di shallow sand. Kemudian kita kan tadi udah seagrass, shallow sand, dan sekarang itu deep sand. Nah, deep sand tuh dia berarti lebih ke arah ini, jangan agak ke dekat dengan air gini. Udah, kita lanjut ke bagian mangrove. Nah, kalau udah kita ke bagian mangrove, kita cari ke mangrove. Nah, ini kemudian yang terakhir itu ada deep water. Kita berarti nah, deep water ini berarti ini berarti mengelilingi. Udah deh semuanya. Begini loading. Kemudian kalau link keluar gini berarti si apa ini innernya, inner outer. Kemudian image collectionnya kita ganti jadi PS, terus kita run.
mau jelasin arti dari sintaks-sintaks yang kita gunakan pada video kali ini. Nah, kayak biasa, si Map Center Object Array ini tuh dia mengatur tampilan peta agar fokus ke area yang kita ambil. Nah, dengan zoom levelnya itu ada 13. Kemudian band yang digunakan dia dia menentukan band citra satelitnya RGB, kayak B1, B2, B3, B4 sampai dengan B6. Yang dia lebih ke warna-warnanya gitu loh. Nah, terus yang ini kemudian yang ambil citra clip Roy for image PS Peterbang Roy filter 2004 11 sampai 2004 1030. Nah, dia ini tuh mengambil citra satelit dalam area Roy-nya itu. Nah, diambil data pada tahun 2024 dengan citra cloud citra awannya dengan awan tuh 30%, kurang dari 30%. Nah, kemudian median ini kita itu menggabungkan jadi satu biar lebih bersih dan lihat bersih dari awan. Nah, tampilkan kita RGB. Nah, dia itu menampilkan citra RGB warna asli red, green, blue. Nah, kemudian ada habitat area. Dan habitat area ini itu dia dengan membuat area di sini ada area outernya, batas luar, yang hasilnya seperti ini. Terus ada clip citra ke area habitat image clip habitat map at layer habitat image SPS image clip. Nah, dia ini memotong kayak ngebagi citranya pada area habitatnya saja. Nah, kemudian sampling and training. Nah, di sini kita menggabungkan semua titik sampel dari berbagai kelasnya. Ada seagrass, terus ini seagrass, shell sand, ada mangrove dan sebagainya. Lalu kita ditambahkan si var training sample filter IT random 0,8, var test sample filter random 0,8. Nah, dia itu membagi datanya gitu loh. Jadi 80% untuk trainingnya, 20% untuk testing. Kemudian dia ada var training sample habitat image sample region collection training scale-nya 5 properties. Nah, dia ini mengambil nilai band citra di lokasi titik training yang dilakukan sama dengan data testing juga. Ini yang sampelnya, data testing. Kemudian ada random forest classification. Nah, di sini tuh dia membuat membuat klasifikasinya gitu loh. Nah, dia tuh nanti ada nama metodenya ini random forest. Nah, terus dia menginput band citra. Nah, targetnya itu nanti dia jadi kelas habitat. Nah, terus ada var test classify test sample classify model predict class. Nah, dia itu membandingkan hasil prediksi dengan data aslinya. Terus si print akurasinya itu dia menampilkan tingkat akurasi dari yang kita buat. Terus ini ada yang keempat ada classification dan legend. Nah, dia itu for class name, seagrass, shell sand, deep sand, mangrove, deep water dan sebagainya, itu dia menghasilkan menghasilkan si peta datanya yang kita buat tadi. Jadi klasifikasi sesuai ininya, misal bentuknya sama warnanya. Terus klasifikasi band image class and mass. Nah, for mass image class image name no rename max band. Nah, dia menghapus nilai kosong gitu loh. Terus tampilkan klasifikasi si map at layer class image min 1 max 5 class color ini menampilkan peta klasifikasi dengan warna berbeda untuk tiap kelasnya. Terus function at legenda title class name color name for legend v panel style position bottom left padding 8px 16px. Ini dia membuat kotak legenda yang tadi kita kotak-kotakin itu menjelaskan warna-warnanya yang tiap kelasnya, yang kita kotak-kotakin tadi itu. Kemudian ada at legend. Nah, ini export to vector shape file. Nah, var habitat vector ini dia tuh mengubah hasil gambarnya yang tadi menjadi vektor poligon yang poligon itu loh. Nah, terus dia ada geometry outer sekali 5. Dan nah, terus var add class name function vector. Nah, dia ini mengubah angka atribut jadi kelas nama. Misalnya 1 nih jadi seagrass, 2 shell sand, 3 deep sand, 4 coral, 5 deep water dan sebagainya. Kemudian export table to drive collection habitat vector with labels terus benti classification SHP. Nah, dia ini menyimpan hasil ke Google Drive dalam format itu shape file. Nah, jadi singkatnya itu nih, si sintaks ini tuh dia kayak ngambil citranya gitu. Nah, kemudian dibersihkan dan kita mengambil di areanya tuh kita potong gitu loh. Nah, terus kita gunain data sampel si training itu. Nah, kemudian terus kita tuh bikin kayak ngelatih model machine learning gitu loh, random forest yang tadi. Nah, kalau udah klasifikasikan ke dasar perairannya gitulah, pokoknya sesuai ini. Terus uji akurasi, terus udah uji akurasi yang di mana gitaran tadi. Terus ini hasilnya cuma dapat 0,9%, masih udah 197 soalnya. Jadi itulah, sekian video dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.